Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya sampaikan melalui video mengenai materi pemutusan hubungan kerja. Nah, kita sudah memasuki pada pembahasan PHK atau eh, dalam bahasa asingnya termination of employment relationship ya. Nah, oke, saudara semua yang saya banggakan, seluruh mahasiswa, marilah kita mulai perkuliahan pada hari ini. Kita mulai dengan bacaan basmalah sama-sama, dan yang beragama selain Islam silahkan sesuai kepercayaan masing-masing. Ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan mengenai PHK ya, yang nanti akan saya sampaikan kepada saudara semua, dan saya mohon nanti bisa diikuti dan nanti mohon diperhatikan. Nanti di dalam video ini saya ada pertanyaan, dan nanti saya mohon nanti bisa dikomentari nanti di Google Classroom yang nanti sudah saya sediakan. Nah, artinya bahwa saudara ini aktif ya mengikuti walaupun melalui video ini ya. Nah, mengenai pengertian PHK ya, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Nah, menurut Prof. Imam Soipomo, PHK ini dapat dibagi dalam 4 macam, yakni yang pertama PHK oleh pengusaha, kemudian PHK oleh pekerja, PHK oleh pengadilan, PHK yang putus demi hukum. Pemutusan hubungan kerja ini berdasarkan ketentuan pasal 150 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi PHK yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lainnya yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi, baik pemberian pekerja maupun yang diberi pekerjaan harus terkendali atau harus menundukkan diri pada segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. Harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas dan wewenangnya, hingga keserasian dan keselarasan akan selalu terwujud. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal ya, macam-macam PHK ya. PHK oleh pengusaha adalah PHK yang dilakukan pengusaha dengan alasan buruh melakukan kesalahan. PHK oleh pekerja, PHK yang timbul karena kehendak pekerja secara murni tanpa ada rekayasa dari pihak lain. PHK demi hukum, PHK yang terjadi dengan sendirinya dengan hukum. Nah,
PHK oleh pengadilan adalah PHK karena adanya putusan hakim pengadilan. Nah, tadi sudah saya sampaikan mengenai PHK ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, ini karena undang-undang ini sudah tidak berlaku, ya kan? Nah, ini saya mohon saudara, apa yang saudara ketahui ya di pasal berapa? Coba saudara sebutkan di pasal berapa mengenai pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, coba saya ulangi. Coba saudara sebutkan pasal berapa yang menyebutkan pemutusan hubungan kerja di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Karena tadi sudah saya sampaikan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, ini saudara nanti silahkan bisa ditanggapi di komentar ya di Google Classroom nanti yang link yang nanti akan saya sampaikan kepada saudara semua. Kemudian PHK oleh pengusaha. Nah, ini saya jelaskan. Nah, ini PHK oleh pengusaha ialah PHK di mana kehendak atau prakarsanya berasal dari pengusaha. Karena adanya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau faktor lain seperti pengurangan pekerja, perusahaan tutup karena merugi, perubahan status dan sebagainya. Nah, sesuai dengan penjelasan PHK oleh pengusaha, ini coba saudara sebutkan. Kalau di dasar di Undang-Undang Hukum Ketenagakerjaan nomor tahun 2003 dengan ya saudara sebutkan pasal berapa yang mengenai masalah PHK di dalam pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan dan juga di di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini saya akan kombinasikan ya, dan saya mohon dari kedua pasal yang saudara sebutkan nanti mohon diberi komentar, diberi masukan terkait dengan masalah PHK ya oleh pengusaha. Silakan saudara sebutkan pasalnya ya. Kemudian pasal Undang-Undang Ketenagakerjaan di tahun 2003 dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Ini saudara sebutkan, saudara beri komentar tanggapan mengenai kedua undang-undang tersebut. Ya. Mungkin kalau yang mengikuti perkuliahan, saya yakin bisa menjawab nanti di forum yang nanti sudah saya sediakan. Artinya, saya juga akan mengecek saudara bahwa saudara juga benar-benar aktif ya mengikuti perkuliahan secara online. Kemudian alasan PHK oleh pengusaha. Jadi, alasan PHK oleh pengusaha yang pertama, pekerja melakukan kesalahan berat. Ya mungkin saudara juga bisa mencari contoh, misalnya misalnya masalah PHK oleh pengusaha yang saudara ketahui, ya juga saudara bisa sebutkan nanti. Pekerja melakukan kesalahan berat. Kedua, pekerja telah 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan karena terlibat dalam perkara pidana atas pengaduan pengusaha.
Yang ketiga, alasannya yang ketiga, pekerja melanggar PK, PP, atau PKB. Pengusaha dapat melakukan PHK setelah kepada pekerja diberi surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. Alasan yang keempat, terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Yang alasan yang kelima, perusahaan tutup, ya, yang disebabkan oleh rugi terus-menerus selama 2 tahun atau efisiensi, ya. Yang alasan yang keenam, perusahaan pailit, ya. Kemudian yang ketujuh, alasan yang ketujuh, pekerja yang selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. Kemudian PHK oleh pekerja, ya. PHK yang bersumber dari keinginan pekerja karena tidak sepakat dengan perilaku pengusaha. Misalnya pemberlakuan aturan, kekerasan, dan sebagainya. Ya, saudara coba bisa contohkan mungkin yang saudara ketahui mengenai PHK oleh pekerja, ya, karena ini keinginan para pekerja sendiri, ya, karena mungkin melihat dari isi PK-nya atau mungkin masalah apa aturan-aturan yang lain, ya, mungkin yang pekerja ini tidak setuju. Nah, ini coba saudara berikan contohnya dan kemudian kenapa PHK oleh pekerja ini bisa sampai terjadi. Mungkin ini juga akan bisa menjadikan referensi, ya, bagi kita semua, ya, yang belum pernah, mungkin yang belum pernah bekerja ataupun yang sudah, tentunya dengan masukan-masukan dari saudara nanti ini juga akan sangat bermanfaat dalam memperbaiki, ya, kebijakan-kebijakan yang akan berlangsung di kemudian hari. Ya, tentunya dengan adanya mungkin melihat dari undang-undang yang lama dengan yang baru ini, bagaimana saudara juga bisa memberikan argumen yang sangat mendukung, ya, kebijakan yang nanti diharapkan nanti bisa memperbaiki apa yang sudah selama ini dilaksanakan, dan dengan yang baru ini baru dilaksanakan, ini juga sebagai masukan, ya, supaya nanti dalam diskusi juga akan berjalan dengan baik. Nah, ini alasan PHK oleh pekerja biasanya, ya. Yang pertama, ya, ini pengusaha melakukan yang pertama biasanya menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja. Kedua, membujuk atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang alasan yang ketiga, tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Kemudian alasan yang keempat, tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja. Nah, ini mungkin di awal sudah oke, tapi ternyata
dengan berjalannya waktu tidak sesuai apa yang diharapkan oleh pekerja dan sudah disepakati di awal misalnya. Kemudian memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan. Ya. Makanya saya harap nanti saudara semua bisa diperhatikan di dalam isi PK yang saudara nanti terima ketika nanti saudara bekerja. Kemudian yang keenam, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja yang tidak tercantum dalam perjanjian kerja. Ini alasan PHK oleh pekerja. PHK demi hukum, hubungan kerja harus putus atau berakhir dengan sendirinya dan kepada pekerja. Pengusaha tidak perlu mendapatkan penetapan PHK dari lembaga yang berwenang. Alasan PHK demi hukum yang pertama yang harus saudara ketahui, yang pertama, pekerja masih dalam masa percobaan kerja. Kemudian yang kedua, pekerja mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa adanya intimidasi. Ya. Tentunya ini juga bisa dijadikan sebagai dasar ya alasan PHK demi hukum. Kemudian alasan yang ketiga, pekerja mencapai usia pensiun sesuai ketetapan perusahaan. Alasan yang keempat, pekerja meninggal dunia. Nah, PHK oleh pengadilan perdata biasanya atas permintaan yang bersangkutan atau pengusaha atau pekerja. Ya. Nah, alasan PHK oleh pengadilan ini terjadi karena adanya alasan penting. Yang pertama, alasan mendesak, ya. Kemudian karena keadaan pribadi, kemudian karena perubahan keadaan pekerjaan. Nah, tentunya ketika sudah melalui proses yang mungkin sudah berjalan, ya, ketika sudah terjadi PHK, ya, hak pekerja atau buruh akibat dari PHK yang pertama, uang pesangon, pembayaran dalam bentuk uang dari pengusaha kepada buruh yang jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja pekerja. Kemudian yang kedua, nah ini misalnya itu yang terjadi PHK ya. Kemudian yang kedua, uang penghargaan masa kerja atau PMK ya. Kemudian ya, yang ketiga, akibat dari PHK, yang ketiga, uang penggantian hak atau PH ya, meliputi penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil, ongkos untuk pulang di mana diterima bekerja, penggantian perumahan, dan pengobatan. Nah, ini mungkin bisa kita diskusikan sebenarnya mengenai masalah yang penggantian. Ini mungkin saudara
juga bisa mencermati di sekitaran saudara semua. Nanti silahkan coba berikan tanggapan kepada saudara mengenai masalah penggantian. Selama ini apakah sudah sesuai atau belum? Nah, silahkan nanti saudara bisa komentar di Google Classroom nanti yang akan saya sampaikan link video setelah menonton video ini ya. Saya rasa sampai di sini nanti kita akan diskusikan langsung mengenai diskusi masalah PHK. Nanti kalau memang ada contoh-contoh yang lain, saya persilahkan kepada saudara. Kalau memang ada pertanyaan juga saya persilahkan disampaikan saja melalui Google Classroom. Ya, saya rasa sudah cukup. Saya akhiri, cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.